Baiklah peserta didik, kita lanjutkan lagi hal yang berikutnya ya. Ini masih kaitannya dengan tata nama. Ini ya. Jadi untuk tata nama ya memang harus diikuti aturannya ya. Kalau memang nanti ada senyawa yang terbentuk dari seperti contoh ini NaCl kan ya, ada logam, kemudian juga ada non logam ya. Aturan tata namanya harus diingat ya. Salah satunya aturan dalam IUPAC itu kalau terdiri dari unsur logam dan non logam, maka biasanya ini didahulukan nama logamnya apa, kemudian untuk non logamnya diberi akhiran tidak ya kan, seperti itu contoh ya. Jadi kalau kita kembali lagi barangkali untuk nama ini harus kita ingat ya. Nah, misalnya kita lihat contoh dulu aja ya untuk seputar tata namanya dulu ya. Ini kita supaya para peserta didik mempelajari kembali dan ingat kembali nih. Nah ini ya, ini sebagai contoh ya secara teorinya kan. Nah ya, kita lihat ke tata nama ya. Nah ini ya konsepnya ya. Jadi kalau ada senyawa ion, maka aturannya menurut IUPAC tadi ya. Nah ini ada ion positif dan anionnya atau ion negatif ya. Contoh ada logam dan non logam yang tadi itu. Jadi kalau dia logam dan kemudian non logam, maka sebutkan dulu nama logamnya ya. Kemudian yang non logamnya diberi akhiran tidak. Jadi seperti contoh NaCl, nah, maka namanya itu natrium tidak ya. Nah itu ya. Nah, ini sebagai contohnya ini. Oke, di contohnya natrium klorida ya yang tadi itu. Nah, NaCl itu natrium klorida, jadi logamnya Na, sebutkan namanya kan natrium, kemudian Cl-nya adalah klor ya. Nah ini diberi akhiran tidak, maka nama dari NaCl itu adalah natrium klorida. Contoh yang lain ada Pr ya, maka ini namanya kalium bromida. PaCl2 barium klorida dan seterusnya ya. Itu aturan dari IUPAC yang memang harus kita ingat aturannya seperti itu ya. Nah, kita kembali ke pembahasan soal ya. Ini yang tadi sudah ya, kita lewati saja dulu. Masuk pada tata nama ya tadi ya. Oke, sambil mengingat kembali ya. Nah ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini ya, jadi kita yang tadi yang ini ya, yang kita akan bahas ya. Oke. Oke, para peserta didik ya. Jadi nama yang paling tepat untuk senyawa ini ya. Nah, ini aturnya beda lagi para peserta didik. Kalau tadi ada logam dan non logam, maka sebutkan dulu nama logamnya apa, kemudian yang non logamnya diberi akhiran tidak. Tapi dalam ini kan ini non logam dengan non logam ya, maka aturannya juga berbeda. Ini kan nitrogen ya. Nah, nitrogen ada dua, maka biasanya dengan awalan Yunani. Jadi kalau dia satu berarti kan mono, kalau dua di, tiga tri ya, dan seterusnya ya. 4 tetra, 5 penta dan seterusnya ya. Nah, maka ini untuk nitrogen ada dua, berarti dia dinitrogen ya. Sedangkan oksigennya ada 5 ya. Kita tahu awalan Yunani kalau 5 berarti penta ya. Ingat ya. Jadi kalau 1 mono, 2 di, 3 tri ya, 4 tetra ya. Bukan kuartet ya, 4 tetapi tetra ya. Kalau 5 itu kan penta, 6 heksa dan seterusnya ya. Nah, maka untuk nama senyawa ini berarti di nitrogen ya. Ini kan penta
ya, pentaoksida ya. Jadi bukan pentaoksigenida ya, bukan. Nah, sekali lagi, dinitrogen pentaoksida, atau yang paling tepatnya biasanya dinitrogen pentoksida. Nih ya jawabannya nih. Jadi boleh saja nanti menjawabnya ini dinitrogen pentaoksida, ya tidak disalahkan ya. Tapi yang lebih tepatnya adalah pentoksida. Boleh pentaoksida juga ya. Jadi kan ada jawaban yang pertama nitrogennya ini salah ya, seharusnya dinitrogen kan ya. Jadi dinitrogen pentaoksida ini benar sebetulnya pentaoksidanya. Tapi yang lebih tepat ini ya, dinitrogen pentoksida, karena memang pertanyaannya yang paling tepat ini ya para peserta ya. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya, masih tentang tata nama ya. Ini kita ingat ini ada unsur logam dan ada unsur non logam. Jadi aturannya ke yang tadi ya. Tapi di sini ada lagi nama yang paling tepat untuk senyawa berikut berdasarkan tingkat bilangan oksidasi. Nah, ini aturannya ada ya. Misalkan tinggi rendahnya bilangan oksidasi atau dengan bilangan oksidasinya ya. Nah, kita tahu kan Fe besi ya, kemudian S itu kan sulfur atau belerang ya. Nanti karena aturan seperti tadi, kalau logam dan non logam, logamnya disebutkan, kemudian non logamnya diberi akhiran tidak ya. Ini kan belerang, bukan berarti nanti belerang tidak menjadi belerang, tidak ya, tidak seperti itu. Bukan juga sulfur, tidak ya, tapi yang benar nanti tidak. Seperti halnya oksigen, tidak oksigenida ya, tapi oksida. Nah, itu ingat pula, itu harus dihafalkan ya. Oke, mengenai tata nama maksud. Nah, maka yang paling tepat ya, ini kan verum betul ya, tapi nama latinnya. Biloknya berapa? Tentu kita harus hitung ya. Seperti tadi kita menghitung perubahan bilok ya. Nah, kita tahu bahwa S ya itu dia min 2. Dari mana min 2? Nah, para peserta dalam menghitung bilangan oksidasi kan tidak hanya tergantung ya dari hafalan saja seperti oksigen min 2, hidrogen plus 1 ya. Tapi kalau dia ada di dalam SPU, diingat ya, waktu mempelajari sistem periodik unsur berdasarkan nomor golongannya atau juga berdasarkan dari konfigurasi elektron ya. Nah, sebagai contoh kan belerang itu 16 ya kalau tidak salah nomor atomnya. Jadi kalau kita buatkan konfigurasinya ya, sebagai contoh ini ya, kita ulangi lagi ke pembahasan ini tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit ya. Yang paling mudah lah kita jelaskan. Berarti ini konfigurasinya kan ya, jadi 2. Ini kita ingat lagi nih, 8 ya, berarti ini 6 kan ya. Nah, ini pada kulit K ya, itu kita membahas di semester 1 kalau tidak salah ya, tentang konfigurasi elektron dengan kulit ya. Ingat, ada kulit K2, kulit R8, kulit M6 ya. Jadi artinya ini ya, bahwa S nanti biloknya atau muatannya min 2. Mengapa ya? Nah, pas di sini nih, dari yang namanya konsep kestabilan ya, menurut kaidah oktet ya, dari Lewis tuh ya. Jadi karena S bilangan bukan bilangan ya, tapi susunan elektron terluarnya atau elektron valensinya lebih tepat adalah 6 ya. Maka dia cenderung untuk menarik 2 elektron supaya jadi 8 ketimbang dia melepas 6 elektron. Maka perlu energi saja yang lebih tinggi kan, secara teori seperti itu. Maka untuk belerang ini, untuk S ini dia cenderung menarik 2. Maka artinya muatannya nanti menjadi S-2. Jadi min 2 ini artinya supaya stabil konfigurasi atau susunan elektron terluarnya 8 menurut kaidah oktet, maka S itu harus menarik 2 elektron, maka dia min 2. Nah itu ya, maka dalam hal ini giloknya juga untuk S itu min 2. Nah, maka otomatis min 2 ya, karena ini 1:1 Fe saja, S saja. Nah berarti untuk gilok dari Fe itu pasti plus
2 karena muatannya supaya netral atau menjadi 0 ya. Jadi plus 2 lawannya min 2. Nah, ingat tuh ya. Maka otomatis bilog dari Fe ini adalah 2 ya. Maka kalau dengan tata nama tentunya ya yang paling tepat adalah besi 2 sulfida ya. Jadi kalau ferrum ini satu kan salah ya. Nah, karena bilognya plus 2 di sini. Jadi arti dalam kurung dalam bilangan Romawi 2 ini menunjukkan bilangan oksidasi dari logam tersebut ya. Fe kan plus 2 ya, maka dia angka Romawi 2. Kemudian ini sulfida. Nah, ini kita ingat seperti oksigen, bukan oksigenida tapi oksida. Maka sulfur juga kan bukan sulfurida ya, atau bahkan belerangida, nggak ada itu seperti itu ya. Tapi sulfida. Maka yang paling tepat nah, dalam hal ini namanya besi 2 sulfida. Kalau ditanyakan berdasarkan namanya tingkat bilangan oksidasi. Nah, Pak Fredrik ya harus paham seperti itu ya. Kalau ditanyakan tata namanya berdasarkan tingkat bilangan oksidasi. Oke, kita lanjutkan ya soal berikutnya para Fredrik. Nah ini. Oke, ini soal berikutnya rumus kimia nih ya untuk senyawa dengan nama lain air akumulator atau air aki. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam pembahasan soal sebelumnya ya. Istilah lain dari air aki itu biasanya kan asam sulfat atau H2SO4. Kita tahu pilihan yang ini bukan ya, ini adalah glukosa atau tadi gula darah atau gula anggur ya. Dan ini asam nitrat ya. Kemudian ini asam cuka ya, ini juga bukan nih yang ditanyakan. Asam nitrat, asam cuka atau asam asetat ya, atau metil karboksilat. Nah ini asam 2SO4 asam sulfat atau air aki ya, atau akumulasi. Nah, ini 2SO3 ya, ini asam sulfit ya. Nah, ini juga bukan yang ditanyakan. Jelas jawabnya itu yang D ya, 2SO. Oke, para peneliti kita lanjutkan. Soal berikutnya asam klorida. Kita udah tahu ya, asam klorida misalkan HCl. Ini juga sering sebut nama lainnya ya. Jadi seperti tadi kan ada asam cuka, ini nama pasarannya ya. Nama lainnya metil karboksilat atau asam asetat ya. Jangan coba-coba nanti para peserta baru lupa beli asam asetat. Nah, ini kurang dikenal ya. Tapi yang terkenal yang umum itu adalah asam cuka. Seperti itu. Nah, seperti halnya asam Cl yang kita kenal ya dengan sebutan asam lambung ya. Nah, untuk asam HCl ini juga harus kan dihafal juga. Jawabannya tentu yang ini ya. Oke. Di HCl terkenal istilah dengan asam lambung atau getah pankreas ya. Itu HCl atau asam klorid. Oke, kita lanjutkan pada Fredrik. Nah, soal berikutnya ya. Nah, ini soal berikutnya ini CO2. Kita juga harus tahu ya ukuran dari tata nama berdasarkan Biofek tadi ya. Jadi kalau dia terdiri dari logam non logam bagaimana aturannya ya. Kemudian kalau ada non logam bagaimana aturannya. Kalau dia nanti berasal tinggi rendahnya bilangan oksidasi ya bagaimana. Kalau berdasarkan tingkat bilangan oksidasi juga bagaimana. Nah, ini tentunya kan ada karbon ya, mono awalan dinamik ya. Kemudian ada oksigen, di berarti dioksida. Ini karbon, bisa saja ini disebut namanya monokarbon, kemudian dioksida ya, atau juga karbon dioksida. Yang paling tepat itu jawabannya ya, karbon dioksida. Kan karbon oksida ya, jelas ini kan ada dua, jadi awalan dinamik pakai dua. Kalau satu kalau dua itu kan di ya, atau bi. Kalau satu mono kan gitu ya. Tapi yang paling tepat untuk CO2 itu dimana namanya itu gas karbon dioksida ya, sudah harus paham itu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya.
Nah, ini senyawa masih tata nama ya. Di senyawa berikut nih, ya senyawa berikut yang apa namanya etana ya. Ini ya dalam tata nama ini biasanya nanti di kelas 11 biasanya ya dipelajari juga tata nama senyawa yang namanya hidrokarbon ya. Ada alkana, alkena, alkuna, alkadena. Nah, ini salah satunya senyawa etana. Itu kita harus hafal ya. Nah, ini kan namanya metana kalau yang ini ya. Ini butana ya. Nah, ini juga bukan yang ditanyakan dalam soal ya. Nah, ini C2H6 etana. Ini kalau contoh dari senyawa alkana ya dari metana, etana, propana, butana, ya pentana, heksana sampai dekana nanti ya. Itu juga harus dihafalkan ya. Tata nama ini awalnya seperti harus tetap ya. Nah, berdasarkan soal ini yang namanya etana adalah yang C2H6 ya. Ini nama khususnya ya. Oke. Ini yang pilihan D bukan, ini juga bukan ya. Nah, itu harus dihafalkan ya untuk tata nama hidrokarbon, termasuk salah satunya senyawa alkana ya dari metana, etana, propana, kemudian juga butana ya, pentana sampai dekana. Nanti ada juga senyawa alkena ya, yang anaknya diganti dengan enak dan seterusnya, tapi tidak dimulai dari metena, tidak ada itu, tapi biasanya dari etena ya, kemudian propena ya, pena dan seterusnya, termasuk juga alkuna dan sebagainya. Itu pokoknya nanti dipelajari lagi yang untuk kimia khususnya tata nama. Kalau tidak salah nanti di kelas 11 akan pelajari ya. Oke, jadi jawabannya gitu. Oke, para peserta didik, nah barangkali itu sebagai contoh ya latihan soal-soal redok bagian ketiga itu tentang reaksi oksidasi, reduksi dan juga beberapa tata nama. Ini mudah-mudahan dapat dipahami oleh peserta didik ya, sehingga teorinya khusus tentang reaksi oksidasi, reduksi itu bisa dipahami dan sukses nanti kalau dalam ujian atau ulangan ya. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Semangat terus dalam belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.